Selamat datang, semoga kalian selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Senang sekali bisa berjumpa dengan kalian di kelas 5. Hari ini kita akan membahas tema 1, subtema 3 pada pembelajaran yang kedua. Inilah daftar materi kita hari ini. Yang pertama pendahuluan, yang kedua macam-macam kelainan pada organ gerak pasif atau tulang. Yang ketiga, posisi dan sikap duduk yang benar dan sehat. Yang terakhir, evaluasi. Baik, kita langsung menuju ke topik yang pertama, yaitu pendahuluan. Tujuan pembelajaran ada 3. Yang pertama, dengan mengamati gambar, siswa mampu memahami kelainan tulang sebagai salah satu organ gerak manusia dengan peduli. Yang kedua, dengan membaca, siswa mampu mengolah informasi dari bacaan dan menentukan ide pokok dari setiap paragraf dengan tanggung jawab. Nomor 3, dengan menggambar, siswa dapat membuat komik dengan baik dan percaya diri. Untuk mengawali pembelajaran kita, silakan kalian amati gambar-gambar berikut dengan baik. Nah, di pembelajaran pertama kita sudah belajar tentang pembuatan gerabah Madura. Nah, belum, silahkan kalian tonton dulu videonya ya. Nah, jadi kita sudah tahu bahwa untuk membuat gerabah dari tanah liat dibutuhkan kesabaran dan keterampilan tangan. Jadi keterampilan organ gerak kita, yaitu tangan, untuk membentuk tanah liat menjadi gerabah yang indah. Nah, ternyata bukan hanya tangan saja yang berperan, kaki juga berperan. Karena alat untuk memutar tanah liat atau gerabah ini digerakkan dengan kaki. Ya, jadi tangan dan kaki aktif bergerak. Nah, dalam pekerjaan manusia ya, contohnya dalam pembuatan gerabah dan pekerjaan-pekerjaan lain atau aktivitas-aktivitas lain, sering terjadi kesalahan sikap duduk. Seperti contoh ini ya. Nah, orang yang membuat gerabah ini terlalu membungkuk. Jika hal ini terus dilakukan dalam jangka waktu yang lama, maka ya misalnya beberapa tahun, maka bisa terjadi hal seperti berikut ini. Ya, ketika usianya sudah lebih tua, kemungkinan tulangnya membungkuk. Inilah yang akan kita bahas pada pembelajaran kita kali ini. Kita langsung menuju ke topik yang kedua. Macam-macam kelainan pada organ gerak pasif tulang. Nah, di pembelajaran sebelumnya kita sudah sering membahas tentang otot sebagai organ gerak aktif. Waktunya kita untuk membahas organ gerak pasif kita, yaitu tulang. Disebut organ gerak pasif sekali lagi karena tulang tidak bisa bergerak sendiri. Jadi digerakkan oleh otot sebagai organ gerak aktif. Nah, berikut adalah kelainan pada tulang. Nah, jadi ini kelainan yang bisa terjadi pada tulang. Yang pertama namanya fraktura atau patah tulang. Nah, kalian tahu ya, mungkin pernah lihat orang yang menderita hal ini. Jadi biasanya dia diakibatkan oleh kecelakaan atau jatuh, baik kendaraan bermotor atau yang lain. Nah, pertama kita tahu dulu ya jenis-jenis fraktura. Yang pertama, fraktura yang tertutup, yaitu patah tulang yang tidak sampai merobek kulit atau otot. Kemudian nomor B, fraktura yang terbuka, yaitu patah tulang yang merobek atau menembus kulit atau otot. Pertanyaannya, kalau di tempat kalian ketika ada orang patah tulang, penanganannya seperti apa? Atau dibawa kemana? Nah, jadi kadang-kadang orang-orang membawa penderita patah tulang atau fraktura ini ke tukang urut. Nah, sebaiknya kita bawa dulu ke petugas kesehatan yang berwenang, seperti rumah sakit, agar bisa dironsen. Nah, kita sekarang punya pengetahuan tentang fraktura tertutup dan fraktura terbuka. Jadi kalau frakturanya tertutup, setelah berkonsultasi dengan petugas kesehatan yang berwenang di rumah sakit, kemungkinan diizinkan untuk membawa ke tukang urut, ya, karena tidak terjadi luka. Setelah dironsen ya, ketahuan bahwa tidak terjadi luka di dalam
maupun di luar. Berbeda halnya dengan fraktura yang terbuka. Patah tulang ini merobek otot atau daging ya. Kemungkinan juga sampai merobek kulit ya, sampai tulangnya kelihatan. Maka jika ini dibawa ke tukang urut dan dirawat di rumah, kemungkinan terjadi infeksi pada lukanya tersebut. Apalagi jika hanya terjadi luka dalam yang tidak terlihat, maka infeksinya akan sulit diketahui. Jadi fraktura sebaiknya dibawa ke rumah sakit ya, untuk mendapat penanganan yang tepat, apalagi fraktura terbuka. Nah, sekarang kita lihat gambarnya. Di gambar pertama itu adalah tulang yang sehat. Nah, di gambar kedua itu adalah fraktura tertutup. Ya, tidak terjadi robekan pada daging atau kulit. Nah, yang ketiga ini adalah fraktura terbuka yang ke samping ya patahannya sehingga merobek daging atau otot di sana. Bisa juga itu sudah merobek kulit. Mengerti ya? Nah, yang selanjutnya osteoporosis. Perhatikan gambar. Itu ada gambar rangka manusia, kemudian tulangnya yang sudah diperbesar, itu ada yang warna hitam. Jadi kelainan pada tulang yang disebabkan oleh adanya pengeroposan tulang. Tulangnya mengeropos, ya melapuk lah. Kalau dalam kayu yang sudah lama kan dia lapuk. Seperti itulah kondisi tulangnya, jadi lapuk. Kenapa bisa terjadi hal seperti itu? Nah, karena tubuh tidak mampu lagi menyerap atau menggunakan kalsium secara normal. Nah, bagi kalian yang masih berusia muda ya, biasakan meminum atau makan makanan yang mengandung kalsium. Dan juga aktiflah bergerak, olahraga dan sebagainya. Jika kalian rutin melakukannya ya, jaga asupan kalsium kalian, aktivitas fisik kalian ya seperti olahraga setiap hari, maka osteoporosis ini bisa dicegah ya dengan cara tersebut. Bisa dimengerti ya? Kalian bisa pause atau jeda sejenak, kalian catat. Setelah selesai, video bisa dilanjutkan. Kita lihat yang nomor 3. Jadi itu gambarnya ya, amati dulu gambarnya. Dari gambar tersebut kalian pasti punya bayangan. Kelainan pada organ gerak pasif kita atau tulang kita apa? Ya, benar sekali, itu fisura. Yang tadi fraktura, yang ini fisura. Jadi lebih ringan daripada patah tulang ya. Namanya fisura atau retak tulang. Pada gambar yang retak adalah tulang keringnya. Sama saja ini terjadi karena kecelakaan, berjatuhnya. Tangannya silakan bawa ke petugas medis yang berwenang atau di ronsen agar mendapat perawatan yang tepat dan mendapat saran yang tepat. Lanjut. Nah, ini ada kelainan nomor 4, 5, dan 6. Tiganya berhubungan. Silahkan kalian amati gambar-gambarnya dulu. Amati gambar pertama ya, itu namanya lordosis. Ya, bisa dimengerti ya bahwa anak tersebut salah duduk. Dia terlalu membengkokkan tulang belakangnya ke depan. Jadi kepalanya tertarik ke belakang. Ya. Seperti itu, jika itu terus dilakukan dalam jangka waktu lama kesalahannya, maka bisa berakibat fatal di masa depan. Ya, tidak bisa lagi dibalikkan tulangnya. Ini tulangnya membengkok ke depan. Kemudian perhatikan gambar anak perempuan yang berbaju pink. Itu juga melakukan kesalahan ya, bisa dimengerti ya. Dia membengkokkan tulang belakangnya ke samping. Itu juga kesalahan sikap duduk ya, yang mengakibatkan tulang belakang melengkung ke arah samping. Hal ini akan menyebabkan badan akan bengkok membentuk huruf S. Yang terakhir, kiposis. Kalau lordosis bengkoknya ke depan, yang ini bengkoknya ke belakang. Ya, karena kebiasaan membungkuk sehingga tulang belakang membengkok ke belakang. Jadi duduk yang tepat itu
sangat diperlukan. Bagaimana duduk yang tepat? Ya, jadi kita tegak duduk. Nanti akan dibahas di materi ketiga. Nah, untuk menguji pemahaman kalian ya tentang materi ini, kalian akan melakukan kegiatan berkreasi. Kita lihat tugas kalian. Jadi buatlah model sederhana lordosis, skoliosis, dan kifosis dengan menggunakan tanah liat. Nah, jadi kalian silakan baca kembali lordosis, skoliosis, dan kifosis tersebut. Ya. Pahami baik-baik jika kalian lupa. Untuk mengerjakan tugas ini. Jadi langkah kerjanya seperti ini. Yang pertama, siapkan tanah liat dan air. Yang nomor 2, campur dan aduklah tanah liat dengan air. Nomor 3, remas-remas atau injak-injaklah tanah liat yang sudah bercampur air tersebut dan pastikan sampai lengket. Jangan sampai encer atau masih terlalu kasar. Jadi jangan encer, jangan terlalu encer, jangan juga masih kasar. Ya, pastikan lengket. Kemudian nomor 4, bentuklah adonan tanah liat tersebut. Ya, menyerupai tokoh manusia yang mengalami kelainan tulang, lordosis, skoliosis, dan kifosis. Kemudian nomor 5, setelah terbentuk keringkanlah dengan mengangin-anginkannya. Ini ada hal penting yang harus kalian ketahui. Jangan dijemur, langsung di bawah terik matahari. Karena akan menyebabkan retakan atau pecah. Jadi taruh di tempat yang teduh, jauh dari sinar matahari. Ya, nomor 6, setelah kering, bersihkan dan berilah warna yang sesuai. Nah, untuk membantu pemahaman kalian ya di sini sudah disediakan contoh gambar patung. Silahkan kalian amati. Kalian juga bisa sambil mencatat ya, videonya bisa di pause atau jeda sejenak. Bisa dicatat langkah-langkah kerjanya sambil mengamati gambar. Ya. Baik, kita lanjut. Kita masuk materi ketiga, posisi dan sikap duduk yang benar dan sehat. Nah, untuk memahami materi ini, silakan kalian simak audiobook berikut dengan baik. Kita mulai. Posisi dan sikap duduk yang benar dan sehat. Kadang saya merasa heran dengan Pak John yang sering mengeluh punggungnya nyeri dan pegal. Padahal setahu saya Pak John tidak pernah bekerja berat. Jabatan di kantornya pun cukup tinggi sebagai manajer pemasaran. Pak John sering menghabiskan waktu kerjanya dengan duduk. Pada suatu sore, Pak John mengeluh lagi tentang sakitnya. Bu Catherine, kenapa ya punggung saya sering pegal dan nyeri? Setiap kali duduk di kursi, saya merasa tidak nyaman. Badan saya sering pegal dan nyeri. Tidak hanya di punggung saja, namun juga di bahu dan leher. Apa mungkin karena posisi duduk saya yang tidak benar ya? Kata Pak John. Keluhan ini sebenarnya juga banyak dialami oleh para eksekutif dan pekerja kantoran. Berbagai posisi tubuh yang tidak tepat dapat mengakibatkan otot-otot tertentu bekerja secara berlebih. Misalnya saat duduk menulis, bekerja di depan komputer dengan posisi duduk yang tidak tepat, kebiasaan menelpon dengan menjepit telepon di antara kuping dan bahu. Hal-hal semacam inilah yang mengakibatkan munculnya keluhan-keluhan seperti apa yang dialami oleh Pak John. Tulang punggung merupakan bagian tubuh yang memiliki peranan besar dalam menjaga kestabilan tubuh. Tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian aktivitas sehari-hari kita dilakukan dengan posisi duduk. Sehingga sangatlah penting untuk mengetahui posisi duduk yang benar untuk menjaga kesehatan tulang punggung kita. Lalu bagaimanakah posisi duduk yang benar untuk mencegah terjadinya nyeri dan pegal pada punggung, bahu, dan leher itu? Posisi dan sikap duduk yang benar itu adalah posisi dan sikap duduk yang ergonomis. Pada saat duduk,
usahakan posisi kepala berada segaris dengan tubuh dan menghadap ke depan. Bahu rileks dengan lengan berada pada kedua sisi tubuh. Siku menempel pada tubuh dan menekuk membentuk sudut 90 sampai 120 derajat. Punggung harus ditopang secara penuh dengan penopang pada saat tegak atau sedikit bersandar. Posisi paha dan panggul ditopang oleh dudukan kursi dan sejajar dengan lantai, sedangkan lutut setinggi panggul, membentuk sudut 90 derajat. Meskipun sudah dapat melakukan posisi dan sikap duduk ergonomis, namun juga tidak boleh duduk dengan jangka waktu yang lama. Oleh karena itu, seringlah beranjak atau sekedar mengubah posisi. Jika diperlukan, lakukan gerakan peregangan agar otot-otot kembali lemas dan tidak terjadi kekakuan. Selain itu, pada saat duduk, jika ingin mengambil sesuatu yang berada di belakang, jangan sampai memuntir punggung. Sebaiknya putarlah keseluruhan tubuh sebagai satu kesatuan. Memenuhi kebutuhan cairan tubuh juga dapat menjaga kesehatan tulang kita. Meskipun kebutuhan cairan tiap orang berbeda-beda, namun paling tidak kita harus minum minimal 6 gelas sehari. Hal ini berfungsi untuk menjaga kelembaban otot dan tulang, sehingga dapat dengan rileks melakukan fungsinya. Ada yang tidak kalah pentingnya lagi, yakni pilihlah meja dan kursi yang tepat pula. Dengan demikian akan terhindar dari timbulnya rasa nyeri dan pegal setelah duduk. Nah, kalian sudah menyimak audiobook tadi dengan baik. Nah, waktunya bagi kalian untuk berkreasi, untuk membantu kalian memantapkan pemahaman tentang teks tadi. Nah, teks tadi juga tersedia di aplikasi Edu Peduli, tepat di bawah video ini. Bisa juga di buku paket kalian ya. Jadi silakan dibaca ulang jika diperlukan. Kita lihat tugasnya. Kamu sudah membaca bacaan di atas, bukan? Nah, maksudnya audiobook tadi atau cerita pada aplikasi Edu Peduli ya. Tentunya kamu sudah memahami isi bacaan tersebut. Bacaan tersebut bisa disajikan ke dalam bentuk komik agar lebih menarik. Lagi komik. Jadi ini sudah pernah dibahas ya komik ketika kita membahas gambar cerita dan gambar ilustrasi. Nah, jika kalian lupa, perhatikan contoh berikut. Setelah kalian amati, mungkin kalian merasa aneh dengan komik ini. Ya, di sini tidak ada tulisan sama sekali. Ya. Nah, jika kalian suka dengan tulisan, bisa diberi balon kata. Nah, di sini komiknya juga bukan hanya satu halaman ya, terserah kalian ya, bisa berapa halaman. Komik biasanya agak tebal. Pulang balik, ya ada beberapa halaman. Sesuaikan dengan cerita kalian ya. Nah, tadi dibahas tentang balon kata. Jadi boleh dibuat seperti ini, bisa juga dengan balon kata agar ceritanya lebih mudah dipahami. Ya, kita coba baca di sini. Pak, mie kuahnya 1. Nih, kuahnya gak kebanyakan nih Pak. Semua bisa diatur non. Langsung diseruput kuahnya ya. Gak jadi beli deh Pak. Jadi pelanggannya lari. Nah, di sana ada balon katanya. Ya, ada tokohnya juga. Kalian juga bisa warnai agar lebih menarik ya. Sampai di sini mengerti ya? Nah, sebelum kalian membuat komik kalian juga perhatikan penjelasan berikut. Lantas, apakah komik itu? Jadi komik adalah suatu bentuk seni yang menggunakan gambar-gambar tidak bergerak dan disusun sedemikian rupa sehingga membentuk jalinan cerita. Sekali lagi, jalinan cerita. Jadi antara gambar pertama, kedua, ketiga, keempat, kemudian lanjut ke halaman berikutnya, halaman 2, halaman 3. Itu semuanya jalinan cerita. Ada hubungannya ya. Biasanya komik dicetak di atas kertas dan dilengkapi dengan teks.
Teks dalam komik berfungsi untuk menjelaskan, melengkapi, dan memperdalam penyampaian gambar secara keseluruhan. Itu balon kata ya. Teks atau kata-kata biasanya disajikan dalam gelembung-gelembung yang diserasikan dengan gambar. Sekarang giliranmu. Buatlah komik dengan memilih salah satu tema berikut ini. Nomor 1, sikap dan posisi membaca yang benar. Kemudian nomor 2, proses pembuatan gerabah. Nomor 3, berolahraga. Silakan kalian buat komik kalian dengan tema tersebut. Ya. Nah, buatlah pada buku gambar atau kertas gambarmu. Mintalah nanti pendapat dari guru atau teman-temanmu. Kalian bisa kirim lewat aplikasi pesan singkat seperti WhatsApp atau Telegram. Videonya bisa dijeda dulu ya atau di pause. Jika kalian selesai, video bisa dilanjutkan. Kita menuju ke topik berikutnya. Nah, ini adalah topik terakhir, evaluasi. Jadi kalian bisa cek di aplikasi Edu Peduli. Tepat di bawah video ada cerita, kemudian di bawah ceritanya ada games atau quiz. Kalian bisa kerjakan. Semoga video kali ini bermanfaat bagi kalian. Semua pengetahuan yang ada di sini kalian serap dengan baik, ya. Kemudian akhir kata Bapak tutup dengan ucapan terima kasih. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Semangat belajar.